Bante, mau bertanya mengenai dasar Raja Dhamma, Bante. Nah, di dalam 10 perincian itu, Bante, semuanya mengenai eh, si pemimpinnya lebih banyak berkorban untuk bawahannya gitu, Bante. Dengan seperti itu, apakah tidak merugikan si pemimpinnya, Bante? Enggak, soalnya kata berkorban itu kan artinya memberi kan ya. Soalnya memberi itu adalah bagian dari kebaikan. Tapi bagaimanapun seorang pemimpin itu tergantung pemimpin apa ya. Dalam dasar Raja Dhamma itu adalah seorang pemimpin negara. Seorang pemimpin negara itu biasanya ada pendapatan sendiri. Pendapatan berupa pajak dari rakyat, dari masyarakat. Nah, bagaimana pajak ini dikelola sedemikian rupa untuk biaya administrasi, untuk gaji para pegawai kerajaan, untuk pembangunan secara sosial kemasyarakatannya, bangun tempat pendidikan, bangun tempat kesehatan, bangun jembatan, bangun waduk, bangun jalan, bangun tempat-tempat perkantoran, termasuk sebagian tentu seorang raja tidak bekerja yang lain selain bagaimana mengatur negara dan bangsanya, rakyatnya, keseluruhannya, para pegawai punggawa kerajaan itu bisa bekerja dan memposisikan diri secara patutnya, termasuk mengadili yang keliru secara fair, tidak bias karena menyenangi, karena masih keluarga, menyenangi karena orangnya pandai mengambil hati, atau menyenangi karena apapun. Kalau memang ternyata bersalah, ya memberi sanksi sesuai kesalahannya itu. Jadi tidak ada bias, salah satunya adalah bias karena menyenangi, ada bias karena membenci, bias karena tidak tahu, dan bias karena ketakutan. Takut karena mungkin akan diancam nyawanya dan sebagainya, sehingga dalam memutuskan satu perkara tidak bisa secara orang bilang itu adil dan fair. Jadi tentu hal-hal keperluan untuk hidup seorang raja didapat dari pajak rakyat, termasuk mungkin hadiah-hadiah dari para pengusaha besar, para hartawan. Itu juga bagian dari pendapatan, tetapi tidak menggunakan pendapatan, salah satunya pajak itu, untuk bermewah-mewah secara pribadi, menelantarkan rakyat, tidak membuat
fasilitas-fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung pada kelancaran, kesejahteraan, ketentraman rakyat. Nah, ini akan menjadi raja yang tidak punya nilai-nilai kenegaraan, menjadi negarawan, tidak punya ciri-ciri kebangsawanan, sehingga apa yang dicantumkan dasar Raja Dhamma memang sepantasnya seorang raja yang teguh tegak pada hal-hal yang patut, melakukan ya hal-hal sebagaimana diangkat itu tadi poin-poinnya. Tentu dalam dasar Raja Dhamma diurutkan apa hal-hal apa yang raja berikan kepada pihak-pihak lain, rakyatnya, pegawainya, tentaranya, atau siapapun. Itu dalam koridor, dalam potensi seorang raja itu bisa memberi. Dan punya kualitas memberi, yang apabila melalaikan pemberian itu, ya akan memberikan dampak bagi reputasi raja itu. Ada raja yang ditakuti, ada raja yang dibenci, ada raja yang dihargai, ada raja yang dicintai. Dan apabila raja itu punya reputasi yang buruk, tidak menutup kemungkinan rakyatnya akan membangkang, rakyatnya akan memberontak lewat para tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan dari orang dalam kerajaan sendiri, Perdana Menterinya atau Panglima Perangnya melihat rajanya bertindak tidak benar, bersikap tidak patut, yang merasa gundah, merasa tidak nyaman untuk menyelamatkan bangsa dan negara, barangkali saja bisa melakukan pemberontakan. Itu untuk sikap raja yang menelantarkan tugasnya, yang nantinya bukan hanya bangsa dan negara saja yang akan kacau, dirinya mungkin juga tidak bisa terselamatkan, termasuk keluarganya. Tetapi bagi raja yang tegak dalam hal-hal yang sosok raja itu patut lakukan, ia akan mendapatkan penghargaan, akan mendapat penghormatan, bahkan mendapatkan kecintaan. Namanya dikenang, dielu-elukan, bisa menjadi percontohan bagi rakyatnya, dan bisa dibanggakan sampai ke mancanegara. Ya, itu pertanyaannya sebatas itu, jawabannya juga tidak bisa lebih lebar, panjang lebar dari yang ditanyakan. Untuk pemimpin perusahaan bisa dipakai, Bang? Semuanya bisa. Ya, Bang. Nah, kemudian Bante yang poin tapa itu terjemahan umumnya hidup sederhana, Bante. Tapa. Iya, Bante. Tapa itu artinya upaya untuk menyingkirkan keburukan-keburukan. Artinya tapa. Kata tapa itu sendiri artinya membuat panas atau membuat hangus, membuat terbakar. Artinya tapa. Bertapa itu artinya membuat hangus. Apa yang dibuat hangus adalah sifat-sifat buruk, sifat-sifat nista,
yang diri ada. Namanya bertapa. Tapi tiyo wiwajantus